Lingkaran kan private ya. Gue harus izin dia dulu karena chat personal itu kalau gue nggak izin untuk share, gue bisa kena bahaya. Gitu. Tapi pada intinya pembicaraan itu adalah seperti apa yang gue omongkan. Banyak sekali dilingkari dengan uang. Diaminkan saja. Amin. Lalu yang kedua, keberuntungan. Keberuntungan berpihak dalam kehidupan Lutfi Agizal. Sampai ke depannya, sampai tahun ke depan, 2021, 2022. Amin. Dan seterusnya. Bahkan ada karya yang akan keluar. Bahkan ada hal yang booming, yang viral lagi. Dan ini positif. Dari penglihatan gue ya, ini positif, karya. Lalu ada sosok perempuan ya yang menangis ya, dan kecewa. Lalu ada sosok laki-laki yaitu Lutfi sendiri yang sekarang harus bersiap-siap ke depannya, harus kerja lebih keras lagi. Karena karirnya menanjak, keuangannya juga menanjak. Jadi jauh lebih sibuk lagi. Oke, pemirsa, untuk pembacaan kartu tarot sosok Lutfi Agizal kali ini cukup ya. Kita akan coba satu media lagi. Ini membaca karakter kepribadian dari sosok Lutfi Agizal. Jadi gue akan mencoba membaca karakter dan kepribadian lo ya, dengan cara gue melihat dari tulisan. Sekarang mungkin bebas lo mau tulis apa aja. Ya. Apa konteksnya? Terserah apa aja. In my mindset apa nih? Gue harus mengutarakan apa di tulisan ini? Mungkin lebih ke kekecewaan. Satu kekecewaan, dua kegembiraan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, netizen, jadi gue akan mencoba membaca karakter kepribadian dari seorang Lutfi Agizal ya, dari tulisan yang sudah lo tulis di sini. Ya. Ada cinta, harapan, kebahagiaan, dan kehidupan yang baru. Ya. Oke. Lutfi Agizal. Pertama, kalau dari gaya tulisan yang lo tulis di sini, yang gue lihat, dari mulai lo menarik garis huruf, ya, sampai ada huruf O di sini, lingkaran yang tidak bertemu, ya. Mostly orang kalau tulis huruf O itu bertemu, tidak bertemu, tidak bertemu, ya. Tidak bertemu, tidak bertemu. P-nya pun tidak bertemu dan bertemu. Oh, jadi gini. Sebenarnya ini tidak ada hubungan yang kuat ya. Jadi gini. O. Oh. Ya. Ini saya. Ya. Ini saya. O. Lutfi. Ada patahnya. Ya. Jadi begini. Kalau ini saya berusaha untuk mempertemukan Lutfi. Ya. Sebenarnya saya nggak tahu juga seperti apa, mungkin langsung seperti itu mungkin ya. Ini memberi contoh. Jadi kalau dari sini, dari tulisan Lutfi Agizal, pertama sosok Lutfi ini, karakternya, kepribadiannya. Yang pertama, setia. Ya. Orangnya setia. Setia. Tapi gampang tergoda. Setia, gampang tergoda. Yes. Kita sama. Yang kedua, bisa dipercaya. Amin. Bisa dipercaya, tapi jangan disakiti. Exactly, betul Bang. Ya. Karena ada orang yang disakiti lalu diam, tapi Lutfi berusaha untuk melakukan hal yang memberi bukti bahwa yang lo lakukan itu salah dan lo akan menyesal. Jadi lebih ke arah positif.
itu sosok Lutfi Agizal. Ya. Dari pembacaan gue sendiri ini tanpa dibuat-buat, ya. Karena gue sendiri baru bertemu, Betul. belum pernah kenal, ya. Baru kenal hari ini. Lalu sosoknya ini kalau sudah mencintai seseorang, ya, sosok perempuan, itu berat, itu dalam sekali. Ya. Artinya kalau kita bicara masalah mantan, ini berat, ya, butuh waktu. Bahkan sampai sekarang belum bisa melupakan. Wajar sih, ya, masih terngiang-ngiang. Ya, memori kenangan masih lah sulit. Ya. Artinya ada hubungannya sama pembacaan yang pertama, karakternya setia, dan kalau mencintai seseorang itu sangat dalam. Maksimal dan totalitas. Maksimal dan totalitas. Exactly. Nah, lalu Lutfi Agizal ini karakternya kalau dalam pekerjaan atau dalam karir ini pekerja keras. Lo orangnya pekerja keras, banting tulang, apapun siap untuk dilakukan dalam hal positif ya. Yes. Kaki di kepala, kepala di kaki, the hangman balik, ya, kerja keras. Exactly. Karena ada tujuan. Karena di sini terlihat dari tulisan-tulisan Lutfi Agizal ada love, hope, happy, dan new life. Artinya ini kehidupan Lutfi Agizal ini ada tujuan. Ada tujuan yang dia kejar. Dia sudah memplanningkan semuanya. Di tahun ini harus begini, di tahun depan harus begini, ini harus dapat ini harus begini. Semuanya sudah diplanningkan, semua sudah dipersiapkan. Dan itu bagus. Yes, amin. Sejauh ini apa betul? Sejauh ini belum ada yang salah sih. Exactly betul, tapi ya believe it or not, yang tadi diomongkan hampir 98% sudah terjadi. Dan about your prediction, sempat terselip ataupun terbesit di kepala gue apa yang lo prediksiin tadi. Tapi I don't know, gue tidak pernah berani melangkah sebelum hari itu terjadi. Gue nggak mau duluin yang kuasa, yang sudah diatur. Mungkin prediksi adalah suatu hal yang sudah diatur sama yang di atas. Tapi kita juga tidak boleh seutuhnya percaya dengan prediksi dan kita jadi malas-malasan. Betul. Jadi kita jalani apa aja, kalau memang itu benar ya thanks God, thanks, and bersyukur, dan mungkin gue akan menghubungi lo cuma untuk bilang, brother, thank you. Apa yang lo omongin sudah terjadi di gue. Amin. Dengan apa yang sudah gue lakukan ya. Tentunya gue harus melakukan sesuatu. Ya. Tapi ada satu hal nih, ini menjadi catatan penting sebenarnya buat lo. Apa itu? Yang gue lihat nih, Lutfi Agizal ini, lo sendiri gue nggak tahu, Allahu alam, ini orangnya lalai. Lalai. Lupa ya, suka lupa. Iya, kebanyakan lupa, lalai, banyak hal yang sudah lo lakuin, hal-hal yang sudah lo kerjakan segala macam, baik itu di masa lalu, di masa sekarang, dan itu lo melupakan itu gitu. Dan lo harus dari sekarang lo harus koreksi, ya. Lo buka buku di masa lalu, cerita-cerita di masa lalu, ya. Cari tahu, ya, apa saja yang sudah terjadi dengan diri lo di cerita episode buku lo dalam kehidupan lo yang dulu, ya. Lalu lo perbaiki. Oke. Karena banyak hal yang lo lupakan dan lalai, yang nantinya ini bisa menjadi bumerang. Dan ini ada hubungannya dengan sosok yang gue bilang tadi sebelumnya. Ya, ada sosok teman yang dekat dengan Lutfi, lalu membuli, lalu mencoba mendekati lagi karena mau tujuannya mau mendekat karena mau nempel, mau pansos segala macam dan lain-lain. Ya. Dan ini tujuannya nanti cerita-cerita inilah yang akan menjadi bumerang. Ya. Jadi ini kelalaian. Jadi setiap manusia kan ada kelebihan dan ada Kekurangannya. Ya, siapapun itu termasuk gue juga. Dan untuk Lutfi sendiri kekurangannya itu. Yes. Yang paling parah itu banyak hal yang dia lupakan, pelupa, berat, dan lalai. Jadi saran gue sendiri adalah lakukan segala hal yang akan lo lakukan, tapi berusahalah untuk memperbaiki kelalaian itu. Ya, mungkin lo sendiri yang tahu
caranya seperti apa. Yes. Misalkan contoh, ketika lo pergi sekarang syuting di Antv, lalu nanti pulang, ya lo cek lagi apakah handphone tinggal, ya gitu. Itu contoh hal paling kecil. Ya. Kalau itu sering banget, gue sering banget. Dipastikan lagi, di make sure lagi. Yes. Dan ada hal-hal dalam kehidupan yang lebih global lagi dalam kehidupan lo yang mesti lo cek lagi supaya itu tidak menjadi bumerang. Karena di luar sana banyak sekali harimau-harimau yang siap Rekam gue. Itu. Tapi gue percaya Tuhan gak tidur. Allah bisa melindungi gue dengan doa gue, dengan berserah diri gue kepadanya di setiap waktu yang gue sempatkan. I believe with Muslim. Gue sholat dan gue selalu berdoa. Yang paling pertama gue berdoa untuk almarhum ayah gue. Semoga dia selalu melindungi gue dan selalu happy dengan apa yang gue lakukan. Itu sih. Ya. Itu King of Pentacle kalau sosok almarhum. Lalu ada satu lagi ya, untuk Lutfi Agizal satu lagi yang gue lihat ini kedepannya dalam hitungan bulan ya, dalam hitungan bulan kedepannya Lutfi Agizal akan ada pemberitaan, sekali lagi gue sampaikan akan ada pemberitaan diri lo di berbagai media yang itu kembali viral ya. Hal-hal karya yang lo lakukan ya, dalam karir lo ya, dan itu menjadi viral, menjadi banyak perbincangan, menjadi banyak caci maki para haters ya. Dan itu udah biasa ya, karena ya apapun yang kita lakukan Pro dan kontra. pro dan kontra ya. Jadi biarkan netizen masyarakat menilai, jadi bersiap-siap ya. Jadi memang karir Lutfi Agizal ke depannya akan semakin menanjak. Amin. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ya semua sudah diatur sama Tuhan Yang Maha Esa. Rezeki, maut, jodoh semua sudah diatur. Ya penglihatan dari gue sendiri, pembacaan dari kartu gue sendiri, itu gue serahkan semua ke para netizen di rumah. Ya tapi balik lagi percaya sama yang di atas. Gitu. Amin. Nah episode kali ini dari gue cukup. Ya makasih banyak. Thank you, Bro. Thank you. Ya, nanti kita bahas lagi ya, untuk kehidupan selebritis kedepannya yang terupdate dan yang paling viral ya, di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Thank you ya bro. Thank you. Sukses buat lo, sehat selalu.